Halo, ketemu lagi dengan Vina di sini di channel YouTube aku Maria Vina. Apa kabar semuanya? Semoga kehadiran aku kali ini bisa membantu teman-teman untuk mendengarkan episode-episode berikutnya dari setiap channel yang aku tampilkan. Dan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe sehingga channel aku masih bisa memberikan insight-insight positif buat teman-teman di sana yang sedang membutuhkan. Terima kasih buat supportnya selalu. Dan teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, aku akan bahas tentang episode kali ini apa ya? Ya, episode channel kali ini aku membahas tentang life balance atau keseimbangan antara kehidupan kita dan pekerjaan kita. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ada banyak juga yang di sekeliling kita yang belum tahu bagaimana menikmati keseimbangan antara dunia pekerjaan dan dunia kehidupan pribadinya atau kehidupan keluarganya. Nah, rata-rata menganggap life balance itu adalah kalau mereka sudah punya satu bentuk finansial yang cukup bagus sehingga mereka bisa memberikan waktu yang cukup banyak untuk kebutuhan pribadinya maupun untuk kebutuhan dari orang-orang di lingkungannya maupun komunitas dia gitu. Padahal sebenarnya keseimbangan itu diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dari setiap orang. Nah, karena tidak balance satu sama lain atau terlalu diforsir, akhirnya kesehatan mentalnya menjadi terpengaruh dan itu akan menghambat satu produktivitas, pola pikirnya dia dan cara kerjanya dia dalam melihat setiap peristiwa ataupun tingkah laku ataupun kondisi yang terjadi dalam lingkungannya. Nah, di konsep kali ini memang kelihatannya simpel sih dan udah banyak beberapa channel juga membahas itu. Tapi di sini aku kasih tahu kalau misalkan ada yang bilang life balance itu atau keseimbangan antara pekerjaan dengan yang namanya hidup itu adalah sesuatu hal yang hanya informasi belaka atau bohongan atau juga bisa jadi hanya beberapa kiasan. Nah, itu sebenarnya tergantung dari cara pandang kita masing-masing, teman-teman. Karena ada banyak orang-orang di luar sana yang kalau kita lihat mereka sudah banyak menikmati yang namanya life balance atau bagaimana mereka menikmati kehidupan pekerjaan mereka dan kehidupan pribadi mereka. Nah, jadi bukan berarti teman-teman harus saya harus memporsikan nih kerjaan saya yang full time untuk ini dan nanti setelahnya dibagi untuk kerjaan ini. Jadi dibuatkan satu waktu yang memang khusus gitu, seperti itu. Jadi bukan konsepnya seperti itu. Jadi memang harus tahu dulu perbedaan antara konsep dari keseimbangan kita dalam bekerja dan keseimbangan hidup. Bukan berarti ada nih 24 jam berarti 24 jam dibagi 2 berarti ada 12 jam atau karena 8 jam aku di kantor berarti 8 jam lagi aku ada di rumah misalkan. Bukan seperti itu. Jadi teman-teman itu harus bisa mengatur bagaimana menyeimbangkan diri kita di dalam porsi kita bekerja dan di dalam porsi kita di kehidupan pribadi kita ataupun keluarga kita atau dengan komunitas kita gitu. Karena apa? Ada banyak orang yang terlalu bersemangat. Jadi maksudnya mereka terlalu saya kan melakukan ini untuk keluarga saya melakukan ini untuk anak-anak saya. Tetapi karena forsir dan semangat kerjanya yang terlalu menggebu-gebu, akhirnya mereka nggak bisa tahu bahwa itu terlalu berlebihan. Jadi kita harus tahu dulu, bukan masalah ini kan harus saya punya target, jadi targetnya segini. Jadi sebenarnya itu bisa diatur dengan pola-pola kita. Bagaimana menyeimbangkan yang kita lihat bukan berapa banyak kualitasnya, jumlahnya, tapi kuantitasnya. Jadi seberapa kualitasnya di antara kita dengan hubungan kita dengan pribadi kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Saking orang-orang bersemangat kerja, akhirnya mereka lupa membagi waktu antara pekerjaan dan hubungan ataupun diri pribadi mereka. Nah, karena itulah akibatnya yang terjadi di pandemi ini atau di kondisi di mana mereka sendiri stres ya, karena tidak bisa mengacu bagaimana menyeimbangkan antara pribadi dan keluarganya ataupun dengan kerjaannya. Akhirnya mereka yang terbiasa worth it untuk kerjaannya lebih ketika udah
balik di rumah, ada di rumah, kualitas dan sebagainya akhirnya jadi kualitasnya berbeda gitu. Jadi itu yang tidak dimanfaatkan dari sebelumnya untuk melatih bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kesehatan di pribadi kita dan kesehatan dalam pekerjaan kita. Karena ini berpengaruh sekali terhadap pola pikir dan bagaimana kita mencapai satu bentuk kesuksesan hidup kalau kita sendiri tidak mampu menyeimbangkan keseimbangan antara hidup kita sendiri, pribadi kita, dan pekerjaan kita. Nah, caranya teman-teman untuk menyeimbangkan itu semua, teman-teman itu harus bisa membagi antara waktu kita kerja dan waktu kita untuk pribadi. Jadi teman-teman harus punya, misalkan teman-teman punya hobi, setiap orang tuh pasti punya minat hobi gitu, dan teman-teman harus melakukan itu. Karena apa? Untuk menyehatkan hati ya, maksudnya jiwa kita gitu. Karena bukan hanya jasmani jadi bukan karena jasmani yang kelihatan sehat-sehat saja, tapi kita punya rohani ternyata tersiksa dan membuat kita jadi stres dan depresi. Nah, oleh sebab itu keseimbangan life balance ini penting sekali untuk melatih teman-teman semua di dalam berpikir dan juga memutuskan setiap tindakan teman-teman dalam hal-hal itu. Banyakan orang akhirnya jadi suka marah, kemudian suka ngeluh, ataupun semuanya karena tidak ada life balance itu gitu. Nah, caranya teman-teman mengatur jadwal yang proporsionalnya untuk kerja gimana, untuk waktu pribadi atau keluarga gimana. Bukan berarti kerjaan kita ini kan tenggo, pulang dong, ini kan waktunya tenggo, gue harus ngurusin, padahal ada project yang dia harus keselesaikan. Jadi teman-teman tahu dong, jadi caranya mengatur bahwa ketika tiba-tiba ada project, ini, tapi ketika ada waktunya untuk memang harus sudah selesai, ya sudah gitu. Jadi membagi itu dan harus juga fleksibel untuk mengatur waktu yang kalau emang ada hal urgent berarti harus dikomunikasikan dengan urusan pribadi dan menggantinya untuk pribadi atau keluarga tadi di hari apa atau di waktu yang kapan gitu. Kemudian teman-teman yang kedua, teman-teman harus membuat yang namanya skala prioritas ya. Skala prioritas ini teman-teman harus tahu bahwa kadang banyak orang yang nggak berani nolak teman, atasan dan sebagainya. Akhirnya kerjaan itu ya udah deh aku kerjain. Akhirnya jadi menumpuk. Harusnya kerjaannya dia udah bisa selesai, tapi karena nggak enak, terus yuk temenin saya kesini yuk. Atau misalkan kamu kan ada bagian ini, udah kamu ikut aja buat bagian. Sebenarnya kerjaannya bukan bagian itu, tapi karena kita sendiri tidak punya skala prioritas, akhirnya semua pekerjaan-pekerjaannya dibantu, diambil bagian. Boleh kita saling membantu, tapi kerjakan dulu yang sudah menjadi prioritas kita dan tanggung jawab kita, sehingga kita bisa menyelesaikan itu semua dan bisa menyeimbangkan antara diri kita dan pekerjaan kita. Dan yang ketiga teman-teman adalah teman-teman harus juga mulai mengatur nih bagaimana teman-teman untuk bersikap terhadap pekerjaan dan terhadap lingkungan teman-teman nih, terhadap dari pekerjaan, kemudian dari diri pribadi teman-teman. Teman-teman harus tahu, kalau tadi saya sudah ini, berarti teman-teman bagaimana menyeimbangkan, berani berkata tidak. Nah, teman-teman harus tahu, kadang-kadang orang merasa tidak berani untuk mengatakan tidak. Jadi beranilah berkata tidak. Maaf ya, saya sekarang lagi ada pekerjaan nih. Maaf ya, saya mau olahraga atau saya sedang mengikuti kegiatan musik dan sebagainya. Dan itu teman-teman harus lakukan supaya menyeimbangkan antara mental diri dan untuk urusan yang di luar yang dituntut teman-teman harus berperilaku atau bertindak, bekerja seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa life balance itu ada dalam diri kita dan menciptakannya dalam diri kita juga gitu. Dan nggak boleh komplain. Nah, hal ini adalah sebenarnya untuk melatih kesehatan kita juga, baik secara pribadi maupun rohani kita, jasmani kita. Dan itu melatih kita untuk juga mempersiapkan diri untuk menganalisa berikut-berikutnya setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kalau kita nggak ngelatih itu, pada saat nanti kita di usia kita sudah umur 5-60 tahun ke atas, daya keseimbangan itu akarnya orang banyak stres. Kenapa orang pada waktu pensiun mereka bingung karena nggak tahu pekerjaan apa yang mereka seimbangkan, karena mereka tidak mengaturnya dari awal muda. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa mengatur pola-pola itu supaya teman-teman pada saat nanti udah mulai persiapan tidak produktif masanya, teman-teman itu sudah bisa menyeimbangkan dan menerima secara mentality bagaimana life balance yang harus dilakukan, pekerjaan-pekerjaan apa, dan bagaimana menyeimbangkan itu semua. Nah, dengan hal ini, life balance ini, keseimbangan pribadi dan pekerjaan teman-teman lakukan,
Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengatasinya, mengolahnya, dan juga mempersiapkan diri juga bagaimana kita mengatur diri kita supaya kita tetap positive mind. Mindfulness ada di lingkungan kita, di habit kita, bahwa kita tuh sesuatu manusia yang unik. Otomatis kita tahu bagaimana cara menempatkan diri. Dengan cara seperti itu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan bisa menganalisa setiap lingkungan ataupun setiap kejadian dalam kehidupan kita. Dan itu saja, semoga bisa membantu teman-teman untuk melihat insight baru dari bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman dan lingkungan pekerjaan ataupun karir teman-teman sekarang saat ini. Dan informasi dari channel aku yang berjudul Keseimbangan Antara Hidup dan Pekerjaan bisa membantu teman-teman mendapatkan value baru dalam kehidupan teman-teman semua di saat ini dan dalam lingkungan kita sekitar kita. Semoga informasi ini berguna dan bisa kita bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan dan kita saling support. Semoga channel ini bisa membantu banyak orang dan kita berbagi kepada banyak orang yang membutuhkan. Stay tune terus di channel aku. Sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Bye-bye!